Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa UIN TV yang berbahagia, pada kesempatan hari ini di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, kita akan mendengarkan kajian singkat tentang moderasi beragama yang akan dibawakan oleh Bapak narasumber. Pada kesempatan ini kita bersama Bapak narasumber, Bapak Dr. Haji Muhammad Syarifuddin MPD. Beliau adalah dosen pengembangan masyarakat Islam, Fakultas Dakwah, Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi. Bapak, pada hari ini sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak kurang satu apapun. Alhamdulillah. Ya. Oke. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan kajian singkat yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Syarifuddin MPD tentang moderasi beragama, yang mana kita akan mendengarkan awal berkaitan dengan moderasi beragama, tentang bagaimana moderasi beragama di dalam eksistensinya di dunia beribadah. Bapak, kami persilahkan untuk memaparkan sedikit berkaitan dengan bagaimana eksistensi moderasi beragama itu sendiri di dalam beribadah. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa berjumpa pada kesempatan yang baik ini di tengah-tengah kita menjalankan ibadah puasa Ramadan kali ini. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dengan harapan semoga kita semua pemirsa UIN TV yang hadir di mana saja mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Baik, sesuai dengan apa yang diarahkan oleh host kita Mbak Nopi ya, dengan pertanyaannya tadi, bahwa moderasi beragama itu dalam perspektif ibadah puasa Ramadan. Moderasi beragama memang satu ikon yang sangat menarik di tengah-tengah umat Islam. Moderasi beragama merupakan pilihan yang mutaakhir di dalam kita menanggulangi banyak persoalan keumatan yang sangat beragam. Seperti contohnya isu intoleransi, isu ekstrim, pihak kiri, pihak kanan. Kemudian tentunya juga tidak berlebih-lebihan dalam bersikap. Begitu. Nah, ini kalau kita pahami lebih mendalam, moderasi beragama itu sebenarnya bukan agama Islam yang dimoderatkan. Namun, pemahaman kita terhadap agama Islam itu yang harus dimoderatkan. Terlebih pada bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah ini, kita jadikan momentum untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap moderasi. Bulan Ramadan ini kita sebulan penuh berpuasa. Sejatinya bulan ini mendidik kita untuk menjadi pribadi muslim yang moderat. Bulan Ramadan ini kita dianjurkan memperbanyak ibadah. Namun kita juga di bulan Ramadan ini hendaknya mengajarkan kita bagaimana pentingnya sikap toleransi, sikap adil, dan tentunya juga tidak berlebih-lebihan terhadap apa yang kita lakukan di bulan yang penuh berkah, di bulan yang suci ini. Saya rasa itu, Bu Nopi.
pemaparan yang sangat luar biasa ya pemirsa UIN TV. Berkaitan dengan bagaimana pengembangan berkaitan tentang moderasi beragama di dalam beribadah untuk lebih meyakinkan kita agar kita bisa menanamkan moderasi beragama di dalam diri. Ya. Apa makna moderasi di dalam Al-Quran sebenarnya Bapak yang bisa kita ambil? Baik, pertanyaan yang sangat luar biasa saya rasa ini ya. Kita berbicara moderasi beragama dalam perspektif Al-Quran sekarang ini. Makna moderasi dalam Al-Quran gitu. Nah, moderasi kalau kita berbicara ini di dalam Al-Quran diistilahkan dengan kata wasatiyah. Wasat begitu. Nah, kalau kita pahami lebih mendalam itu diartikan tengah. Kata wasat itu posisi dan pilihan begitu. Dan juga keadilan begitu. Nah, di sini di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 mengatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'u 'alan nas wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat di sini umat Islam menjadi ummatan wasatan, umat pertengahan agar menjadi saksi atas perbuatanmu manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatanmu. Ini kalau kita tinjau dari ensiklopedia Al-Quran, kajian kosakata, term wasat dalam Al-Quran itu memang umat Islam itu disebut sebagai umat pertengahan. Umat Islam itu adalah selalu berada di posisi tengah. Umat Islam itu merupakan ya sebagai panutan, tolak ukur dalam suatu kebenaran. Ini makna yang kita ambil di dalam surat tersebut yang saya jelaskan tadi tentang ayat ummatan wasatan yang terdapat dalam Al-Baqarah ayat 143. Demikian, Bu. Oke, dari pemaparan saya bisa simpulkan bahwa di dalam Al-Quran moderasi beragama dimaknai sebagai sebuah pertengahan. Jadi kita harus bisa bersikap toleransi begitu Bapak ya. Ya. Bisa menghormati satu sama lain dan lain sebagainya. Lalu kemudian apa nilai-nilai ketakwaan yang ada di dalam moderasi beragama itu sendiri Bapak? Oh, baik. Jadi rentetan dari pertanyaan nomor 2 ini agak nyambung sedikit dengan pertanyaan nomor 3-nya, Bu ya. Seperti kita ketahui bahwa karakter dari moderasi beragama itu adalah bertumpu pada pola pikir dan perilaku yang mencerminkan sikap keseimbangan. Ini yang pertama, karakter dari moderasi beragama itu sendiri, yang disebut dengan tawazun. Kemudian yang kedua, proporsional, yang disebut nanti sebagai nilai iktidal di dalam moderasi beragama. Kemudian yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai heterogenitas, tasamuh bahasa kita dalam agama mungkin ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat itu adalah di dalam kita menyelesaikan segala persoalan yang ada di agama kita ini selalu dalam pendekatan musyawarah dan mufakat. Ini yang disebut dengan nilai syura, begitu.
Dan yang kelima, itu adalah berorientasi kepada kemaslahatan dan perbaikan. Atau istilah agamanya itu adalah dalam moderasi agama, islahiyah. Nah, pada poin inilah antara ibadah puasa Ramadan kita kali ini, mungkin seterusnya ke depan nanti, dengan pendidikan moderasi beragama, memiliki pertalian yang sangat kuat, begitu, kokoh, tidak akan terpisahkan, begitu. Karena nilai-nilai ketakwaan yang dibentuk dalam ibadah suci di bulan Ramadan ini itu akan saya katakan di sini menjadi dasar, basic, fondasi pembentuk pribadi yang yang menampilkan sikap dan karakter khas dari moderasi beragama. Nah, kalau nilai-nilai ini sudah terinternalisasi di dalam pribadi seorang muslim, kemudian akan terwujud dalam gerakan bersama, maka akan menciptakan atau melahirkan stabilitas, atau lebih gaungnya itu akan menciptakan harmoni sosial. Sehingga inilah nanti ke depan yang kita juga sebut sebagai Islam rahmatan lil alamin. Islam itu merupakan agama yang mendatangkan rahmat untuk semesta alam. Bukan hanya kalangan Islam, tetapi untuk semesta alam. Semua yang ada di dunia ini. Dengan kita mempraktikkan nilai-nilai yang ada di dalam moderasi beragama, karena itu akan dilahirkan oleh nilai-nilai ketakwaan yang berasal dari ibadah suci kita. Yaitu yang kita jalani saat ini, Bu. Dengan ibadah puasa Ramadan kita. Insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat yang ikhlas. Dan ya tentunya lillahi ta'ala. Demikian, Bu. Baik, pemirsa UIN TV, tadi sudah kita dengarkan kajian singkat yang dibawakan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Syarifuddin MPD. Hal yang bisa kita tarik dari kajian singkat tersebut adalah moderasi beragama mengajarkan kita untuk bisa berada di tengah. Dan apabila moderasi beragama itu dijadikan sebagai fondasi di dalam beribadah, terutama beribadah puasa pada bulan suci Ramadan ini, maka ibadah yang akan kita lakukan akan menjadikan sebuah harmonisasi sosial, sehingga menciptakan ibadah puasa yang rahmatan lil alamin, atau kita bisa ikhlas menjalankan puasa dengan penuh kesabaran dan ketaatan kepada Allah yang Maha Kuasa. Saya Novia Suhastini pamit undur diri dari kajian singkat ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.